Halo, hai, ketemu lagi bareng Miss Ais di video berikutnya tentang sistem pencernaan. Kalau misalnya kita kemarin udah ngomongin tentang nutrisi, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, serat, dan seterusnya, kali ini kita akan bahas bagaimana sih nutrisi yang udah kita makan itu bisa tercerna, atau makanan yang kita makan itu bisa diambil nutrisinya, itu gimana ceritanya, gimana tubuh kita bisa menggunakan karbohidrat, protein, lemak, setelah mereka semua masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Karena tubuh tidak mungkin menggunakan makanan itu secara mentah-mentah. Misalnya, otak kita butuh nutrisi gitu kan. Tapi kita nggak mungkin kemudian memasukkan gudeg gitu misalnya ke dalam otak kita. Tidak mungkin seperti itu. Harus ada yang namanya proses pencernaan. Nah, proses tersebut akan kita bahas di sini. Oke, kita akan masuk ke bagian pertama ketika kita ngomongin tentang pencernaan. Pasti adalah rongga mulut. Dan di dalam rongga mulut itu biasanya ada gigi, ada lidah, ada ludah gitu. Jadi kita bisa membedakan antara lidah dan ludah. Jika lidah itu adalah organ yang biasanya digunakan untuk melet gitu ya, bukan melet dalam artian pakan atau pelet gitu ya, bukan, tapi melet menjulurkan lidah. Dan ludah itu adalah cairan yang biasanya membasahi rongga mulut kita. Oke, dan di sini misalkan menyajikan artikel gitu dalam bahasa Inggris yang kurang lebih intinya adalah do different parts of the tongue taste different things. Jadi kayak artikel ini tuh menyajikan info tentang apakah bagian-bagian lidah kita yang berbeda, misalnya bagian depan, bagian samping kiri, samping kanan, depan, dan seterusnya, atau belakang, itu mempunyai perbedaan gitu ya terhadap rasa. Nah, ternyata kamu mungkin bakalan keinget kalau kita di SD atau mungkin bahkan sebelum ini kita kenal ada peta gitu ya tentang lidah, di mana lidah itu disajikan bahwa rasa manis itu hanya bisa dideteksi oleh lidah bagian depan gitu kan. Sedangkan yang bagian pahit itu ada di bagian belakang dan seterusnya. Nah, ternyata it's all wrong atau itu semua salah. Karena sebenarnya lidah itu ya semua bagiannya itu bisa merasakan gitu. Hanya mungkin tingkat sensitivitasnya yang berbeda-beda. Dan tidak ada itu bahwa hanya bagian depan yang merasakan manis. Coba kalau misalnya lidah terpotong gitu ya. Siapa juga yang kepikiran untuk potong lidah, cuman seandainya lidah kita terpotong gitu ya. Apakah kita tidak bisa merasakan rasa manis? Tentu masih bisa, karena sebenarnya strukturnya itu bahkan tidak beda bagian yang bisa merasakan rasa manis, rasa asin, rasa apalagi pahit, itu semuanya sama gitu. Hanya tingkat sensitivitasnya yang berbeda. Mungkin bagian depan itu sangat sensitif terhadap semua rasa gitu. Cuman kemudian bagian belakang lebih sensitif lagi. Nah, itu yang membedakan. Jadi sebenarnya pemetaan tentang bagian-bagian lidah itu salah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bagian gigi. Oke, jadi ini adalah baby teeth atau gigi bayi atau gigi anak kecil. Itu terdiri dari, kita bisa terdiri 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 10 ya. 10 bagian bawah, 10 bagian atas kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk mempermudah kita untuk mengingat bagan atau struktur dari gigi itu kita bisa menggunakan garis pemisah gitu ya. Seperti ini. Kemudian itu kita bisa menuliskan dengan diagram atau pola seperti ini. 2, 1, 2. Jadi 2, 1, 2 yang dimaksud di sini adalah 2 itu merujuk kepada gigi yang ada di bagian depan sini. Ya, 2. Dan 2 di sebelah kanan atau kiri sama. 2 ini merupakan 2 di sebelah kanan, 2 di sebelah kiri ini adalah incisor. Kemudian 1 itu menunjukkan ini. Jadi kan tadi 2 sudah di sini, kemudian 1 atau ini kanin, kemudian di sebelah sini juga ada kanin. Nah, 1 ini menunjukkan kanin, kemudian 2 itu menunjukkan molar. Ini adalah molar. Oke, mungkin kalau misalnya kita dalam bahasa Indonesia untuk incisor ini dinamakan dengan seri. Kemudian kanin ini kita sebut dengan taring. Jadi kanin itu sebenarnya dari kata Latin canis atau kanin, ya sama aja. Itu artinya adalah anjing. Jadi kenapa dinamai dengan kanin? Itu adalah karena sebenarnya si kanin itu kan kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah taring, ya kan? Nah, taring pada manusia itu mirip dengan taring pada anjing gitu. Meskipun sebenarnya beda banget ya. Maksudnya kalau taring pada anjing mungkin lebih tegas gitu, lebih lancip dibandingkan dengan punya kita, dan mungkin juga lebih panjang. Tapi ya namanya juga orang dulu ya, dan biasanya penamaan kayak gini tuh karena dulunya sekilas banget mirip dengan taring anjing gitu, makanya dinamakan dengan istilah ilmiahnya disebut dengan kanin gitu. Tapi kalau kita kenalnya dengan taring ya, jadi ini ada gigi seri, ini ada gigi taring, dan ini ada gigi geraham, oke, atau molar. Jadi ini adalah struktur 2, 1, 2 ya, ini bukan gerakan demo atau apa ya 2, 1, 2, tapi ini adalah struktur atau bagian pola untuk gigi gitu. Ini kemudian adalah struktur gigi di mana terdapat pada
orang dewasa gitu. Nah, sama untuk memudahkan biasanya digunakan garis tengah gitu yang memisahkan antara gigi bagian kiri dan gigi bagian kanan. Tetap sama, tapi kemudian yang membedakan adalah pada orang dewasa biasanya terdapat tambahan gigi geraham. Jadi kalau misalnya tadi 212 itu pada bayi, maka ada tambahan lagi 3. Karena di sini ada 2 gigi seri, kemudian ada 1 gigi taring, kemudian ada 2 gigi geraham, dan ada lagi gigi geraham tambahan 3 gitu. Dan mungkin kalian bisa cek jumlah gigi kalian berapa kalau kalian mau atau kalian sempat. Dan biasanya ada beberapa orang yang mengalami masalah, biasanya orangnya sudah dewasa sekitar umur 20-an gitu, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi pada umur yang kurang dari 20 tahun, misalnya 17 atau berapa, yang giginya itu, gigi gerahamnya semuanya sudah tumbuh dan dia tidak mendapat ruang. Dan itu menyebabkan sakit gigi yang luar biasa karena gigi tersebut akan tumbuh tetapi gusinya tidak cukup, tidak ada ruang gitu, sehingga gigi tersebut biasanya akan menyebabkan rasa sakit. Dan tidak jarang juga rasa sakit tersebut tidak tertahan lagi dan harus ada yang namanya sampai bedah atau pencabutan gigi yang paling belakang tersebut, karena memang kalau misalnya didiamkan ya itu sakit sekali gitu. Mungkin kalau kalian tidak ada bayangan tentang gimana sih emang bentuknya, jadi kayak gini. Ini kan 2 gigi geraham yang dewasa sudah tumbuh, ada ruang, kemudian yang terakhir itu sudah tidak ada ruang lagi di bagian gusinya, sehingga gigi tersebut seperti mendorong gigi yang lain beserta yang ada di sebelah sini atau rahang bagian belakang. Dan itu akan sangat sakit sekali dan tidak jarang sampai butuh operasi. Nah, ini juga ada ceritanya berkaitan dengan evolusi. Jadi, zaman dulu kala manusia itu memiliki lebar atau panjang gusi yang relatif lebih panjang daripada manusia-manusia zaman sekarang, karena manusia zaman dulu itu diet atau pola makannya itu berbeda sekali dengan manusia-manusia modern zaman sekarang. Misalnya, mungkin orang zaman dulu tuh bisa loh ekstrim banget sampai makan yang namanya ranting atau pohon-pohon, atau bahkan makanan-makanan yang keras itu dimakan, makanan mentah dan seterusnya. Nah, itu yang membuat mereka aktif mengunyah, dan keaktifan tersebut itu didukung dengan adanya gusi yang relatif lebih panjang, secara lengkungan itu lebih panjang, sehingga gigi-gigi tersebut bisa terakomodasi dengan baik gitu. Nah, tetapi dengan manusia modern, penemuan teknologi dan seterusnya, kita bahkan mungkin lebih senang makan bubur, kita tidak suka mengunyah. Nah, itu yang akan menyebabkan manusia mengalami yang namanya penyempitan gusi. Jadi gusi kita mengalami penyempitan, dan itu yang menyebabkan tapi gigi yang tumbuh sama seperti gigi manusia zaman dahulu, tetapi ruangnya sudah berubah, lebih sempit. Makanya itu menyebabkan adanya sakit gigi bungsu ini gara-gara ada gigi terakhir yang tumbuh itu ya. Atau kalau di dalam bahasa Inggris itu ada namanya wisdom teeth gitu. Kenapa dinamakan wisdom? Karena memang ya itu tadi, dia muncul ketika kita sudah bisa atau punya wisdom, atau kita udah punya kebijaksanaan ketika usia kita sudah 17 atau bahkan sampai 25 atau 21 tahun. Selain itu ya itu tadi berkaitan dengan evolusi, bahwa memang kita mewarisi gitu ya, mewarisi dari nenek moyang kita dulu bahwa gigi kita itu memang jumlahnya segini, tetapi ruang kita menjadi lebih sempit, ruang gusi kita menjadi lebih sempit. Makanya ini juga beberapa alasan kenapa kita mungkin gigi manusia modern itu cenderung tidak rapi, karena mereka berhimpit-himpitan sehingga berebut ruang gitu, makanya tidak rapi, dan ada yang harus mungkin pakai behel dan seterusnya atau kawat gigi. Oke, struktur berikutnya adalah kita akan coba gimana sih struktur gigi itu kayak gimana, anatomi maupun morfologinya. Jadi yang pertama itu ada mahkota, atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan crown, dan ada root atau akar. Jadi ini adalah akar gigi, dan mungkin kalian kalau yang merasa ngilu kalau makan es, nah itu karena memang ya gigi kita itu di dalamnya terdapat saraf-saraf gitu ya, ini ada nerves, dan ada beberapa, kenapa kalau gigi kita bisa berdarah ya karena memang di sana ada sambungan pembuluh darahnya gitu. Selain saraf juga ada pembuluh darahnya. Kemudian ini ada kanal ini kayak saluran di mana di situ tempat masuknya saraf-saraf beserta pembuluh darah. Kemudian ini pasti ini adalah gusi ya atau gums. Kemudian ini adalah pulpa kalau dalam bahasa Indonesia, itu ada di buku autentik kalian. Mungkin biasa juga ada, Miss kurang tahu. Kemudian ini ada dentin, dan ini ada enamel atau email kalau dalam bahasa Indonesia. Dan di bagian sini ada yang namanya sementum sebenarnya kalau di buku kalian. Itu untuk struktur gigi. Oke, kita lanjut ke organ berikutnya, dimana ketika kita sudah mengunyah gitu menggunakan gigi kita,
kita dibantu dengan ludah juga gitu kan. Nah, lidah. Tadi kita udah bahas tentang lidah, udah bahas tentang gigi. Nah, kita akan lanjut lagi ke apa yang membantu kita mengunyah selain gigi dan lidah. Itu ada ludah yang tidak penting, itu tidak kalah penting, oke? Oke. Jadi ludah itu sebenarnya berasal dari yang namanya kelenjar gitu. Jadi ludah itu diproduksi oleh suatu organ gitu yang dinamakan dengan kelenjar. Letaknya ada di mana? Nah, kita akan cari tahu letaknya ada di sebelah sini. Oke, jadi di sini, oke, kita lihat di sini ya. Jadi kalau misalnya ini adalah wajah kita, maka akan ada 3 kelenjar ludah atau saliva. Jadi ludah itu nama lainnya adalah saliva, yaitu adalah kelenjar parotis, kelenjar submandibula, dan ada kelenjar sublingua. Oke, kelenjar parotis yang ada di sebelah mana, Miss? Gitu kan. Oke, kelenjar parotis itu adalah kelenjar yang terletak di dekat dengan telinga kita. Ada di sebelah sini, di depan bawah telinga. Itu adalah kelenjar parotis. Ada 2 ya. Dan dia langsung terhubung salurannya ke mulut sehingga membasahi mulut kayak gitu. Kemudian ada yang namanya kelenjar ludah, yaitu submandibula, yang dimana dia terletak di bawah rahang. Karena mandibula itu sebenarnya adalah nama Latin dari rahang. Rahang bawah ya, otomatis ya rahang bawah, bukan rahang atas. Submandibula. Jadi sub itu kan adalah subbab, itu bawah bab. Jadi sub apalagi ya, bukan sub SUP ya, tapi sub pakai B ini adalah maknanya adalah di bawah gitu, lebih bawah tingkatannya. Makanya kelenjar-kelenjar yang ada di bawah ini dinamakan dengan sub-sub gitu, karena ada di bawah. Kemudian mandibula artinya adalah rahang ya. Nah, kemudian yang sublingua, lingua itu apa gitu kan? Lingua itu adalah lidah. Jadi lidah itu adalah lingua. Dan kalau mungkin kalian sering dengar ada orang ngomong kita bahasa sehari-hari atau bahasa pergaulannya menggunakan bahasa Jawa misalnya. Nah, bahasa Jawa itu berarti merupakan lingua franca atau bahasa pergaulan. Nah, karena lingua itu sebenarnya kalau kalian jurusan linguistik, belajar bahasa, belajar linguistik. Nah, itu artinya lingua ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah lidah. Nah, sublingua berarti berada di sini. Ini adalah di bawah lidah persis gitu. Lebih jelasnya misalkan tunjukkan. Oke, kita bisa perhatikan di sini bahwa ini adalah wajah kita gitu ya. Wajah kita baik laki-laki maupun perempuan itu akan sama. Dan di sebelah sini kita bisa melihat bahwa ada rongga mulut ya. Ada gigi juga. Ini adalah gigi, tapi karena di sini tidak dilihatkan mahkotanya. Kemudian ini adalah rongga mulut. Nah, kita akan mengecek sebenarnya. Nah, ini adalah kelenjar yang tadi saya bilang itu adalah parotis. Ini adalah parotis, ada di sebelah kiri. Kemudian di sebelah bawah ini adalah mandibula, karena ini di sini ada rahang, kemudian ini di bawahnya. Kemudian di depannya atau depan bagian atas persis di bawah lidah itu ada namanya sublingua gitu. Oke? Jadi bisa dimengerti ya bahwa ini akan ada saluran gini dan langsung ke sebelah kanan kiri dari rongga mulut kita gitu. Oke. Jadi sebenarnya fungsi dari ketiga kelenjar ini adalah menghasilkan kelenjar ludah, of course gitu. Karena di kelenjar ludah itu sebenarnya ada yang namanya enzim amilase atau enzim alfa amilase yang kemudian biasa disebut dengan tialin, PTIALIN, yang fungsinya adalah mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Loh, jadi kalau misalnya kita makan nasi gitu kan, kita ngunyah lama gitu, kalian boleh ngecek sih, atau segala sesuatu makanan yang banyak mengandung karbohidrat, maka biasanya kalau kalian lama dalam mengunyah itu nanti kalian akan menjumpai rasa sedikit manis gitu dari makanan yang kalian kunyah tersebut. Nah, itu karena memang berarti enzim amilasenya sudah bereaksi mengubah karbohidrat yang kalian makan untuk menjadi glukosa. Kemudian setelah dikunyah itu akan terbentuk yang namanya bolus of food atau makanan. Jadi makanan-makanan itu akan membentuk yang namanya bolus gitu kan, atau bubur, atau bentuk yang lebih kecil-kecil dari makanan yang aslinya itu kita sebut dengan bolus gitu ya. Oke? Dan kita harus hati-hati ketika kita makan. Jadi kita tidak boleh sambil berbicara ataupun yang lain-lain karena itu bisa menyebabkan kita tersedak. Dan kalau misalnya tersedak, itu artinya terdapat makanan tuh yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Jadi mungkin kalian pernah ada yang tersedak tapi kalian keluar mungkin sayuran dari hidung gitu atau nasi dari hidung. Nah, itu bisa saja terjadi karena kalian melakukan perbuatan atau trakea kalian dengan kerongkongan kalian itu sama-sama terbuka kayak gitu, dan itu yang menyebabkan tersedak. Jadi biasanya ada yang namanya epiglottis ini yang biasanya akan menutup bagian trakea, ditutup seperti ini sehingga makanan bisa lewat. Tapi kalau misalnya ini terbuka, ini juga terbuka gitu ya, maka biasanya ya udah tersedak
lah gitu. Makanya makanan yang sampai di sini itu bisa keluar dari hidung ya karena memang sebenarnya satu saluran di sebelah sini. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian makan. Oh iya, by the way, di bagian esophagus ini atau kerongkongan ini adalah terdapat gerakan peristaltik ya yang akan menurunkan makanan dari, sebenarnya kata menurunkan itu juga kurang tepat sih. Jadi intinya adalah meneruskan makanan ke bagian berikutnya yaitu lambung gitu. Jadi itu adalah gerakan menelan ya, menelan. Jadi kalau misalnya menurunkan kurang tepat. Bahkan katanya kekuatan atau daya dari si esophagus tersebut atau kerongkongan tersebut untuk menelan, bahkan posisi kita misalnya sedang headstand atau kaki kita di atas, kepala kita di bawah, kita disuapin makanan tuh, bahkan makanan tersebut bisa tetap ke arah atas gitu, bahkan bisa kita telan gitu. Itulah kekuatan dari si kerongkongan tersebut gitu. Jadi kalau istilah menurunkan ke bagian lambung, ya itu kalau lambungnya pas ada di atas, ya meneruskan ya berarti ya. Yang tepat adalah meneruskan ke bagian berikutnya dengan gerakan peristaltik. Karena di sana terdapat otot-otot sphincter yang ini sangat kuat ya untuk bisa meneruskan makanan ke organ berikutnya. Okay, everyone, thank you for watching and don't forget to subscribe. And if you have any question, you can just hit me up and I will pleasurely answer all your questions. See you on the next meeting. Bye bye.